Apa yang membedakan Rumah Sakit Bari dengan yang lain-lain, Bu? Kalau Rumah Sakit Bari, Mas Arif, tidak usah mau tanya ini umum atau tidak. Ini Langsung komitmen. masuk, langsung dilayani. Setelah kita layanin, baru memang kita sampaikan Ibu memakai apa. Masya Itu setelah dilayanin. Jadi Masya tidak dari awal Ibu daftar dulu ya Wih. ke depan, tidak. Jadi kita masukkan dulu pasiennya, kita layani. Karena respon time kita kurang dari 5 menit untuk emergensi. Bu, saya merinding, Bu. Iya, tidak boleh ada penolakan. Apalagi terhadap masyarakat Kota Palembang yang sakit. Jadi jangan khawatir untuk yang belum ada KIS tapi tiba-tiba sakit. Iya. Datang langsung ke Rumah Sakit Bari, tinggal langsung diperiksa, kita minta KTP-nya, langsung diurus oleh petugas Rumah Sakit Bari, tinggal berkoordinasi dengan petugas dinas kesehatan. Maksimal 3 kali 24 jam, KIS-nya itu, kartu BPJS-nya akan terbit. Aduh, berarti Itulah program unggulan aku Bapak harus Wali ke sana. Kota. Iya, modal KTP saja. Jadi kalau dulu kan susah, orang ngurus sendiri ya. Iya. Pak, urus dulu BPJS-nya. Iya. Nanti jangan lewat lari 3 hari ya. Sekarang kita semua memfasilitasi. Masya Allah, Masya Jadi Allah. tinggal kalau udah sakit makan Keren. Program visi misi Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang kan memang salah satunya adalah Palembang Sehat. Dari 5 program unggulan Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang. Nah, RSUD Palembang Bari itu berperan di dalam program sehat. Baik, selamat siang dan selamat datang dalam podcast yang luar biasa hari ini. Ini adalah bersama teman-teman dari Info Sumsel TV. Dan podcast ini tentunya kita akan adakan beberapa menit ke depan dan pastinya akan membahas mengenai masalah kesehatan dengan tema besar Wujudkan Palembang Sehat bersama RSUD Palembang Bari. Baik, seperti yang kita ketahui bersama, ini Wali Kota Palembang, Bapak Ratu Dewa dan Wawako kita, Bapak Prima Salam, sepertinya terus mendorong sejumlah program unggulan agar benar-benar nantinya bisa dirasakan. Salah satunya adalah sektor kesehatan. Dan melalui program Palembang Sehat, RDPS melakukan banyak sekali upaya, baik dari layanan kesehatan rumah sakit, puskesmas, maupun fasilitas pendukung yang tentunya memudahkan masyarakat. Dan salah satu pilar penggerak dari program tersebut adalah RSUD Palembang Bari. Tepuk tangan dulu dong untuk RSUD Palembang Bari. Iya. Dan sampai saat ini terus berkembang dan bertransformasi menjadi salah satu rumah sakit yang tentunya patut diperhitungkan di Kota Palembang. Dan kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita Direktur RSUD Palembang Bari, Ibu Dr. Amalia Mkes, yang belum lama ini tentunya resmi dan definitif menahkodai RSUD Bari. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mas Ari. Selamat siang semuanya. Oke, sebelumnya kita ngomongin soal perjalanan karir. Ini sebelum ini kan pasti ada banyak step-step yang Ibu lalui, Ibu ya, sebelum akhirnya milestone-nya adalah menjadi direktur dari RSUD Bari. Boleh diceritakan sedikit, Ibu? Iya. Perjalanan karir saya sebenarnya saya memang kayaknya image-nya Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari, Mas Arif. Karena setelah tamat kuliah, saya langsung bekerja di Rumah Sakit Daerah Palembang Bari. 2007 saya langsung menjadi dokter PTT selama 3 tahun di Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari. 2010 saya dilantik menjadi CPNS, langsung lanjut menjadi PNS, langsung menjadi dokter jaga di Rumah Sakit Daerah Palembang Bari. Setelah itu 2014 saya baru membantu Ibu Direktur di manajemen rumah sakit, menjadi kepala seksi, pengawasan dan pengendalian fasilitas penunjang medis. Dan setelah 2016 baru menjadi kepala bidang pelayanan medis ditunjuk oleh Bapak Wali Kota. 5 tahun jadi kepala bidang, baru saya ditunjuk oleh Pak Wali menjadi wadir pelayanan dari 2021 sampai dengan bulan September ya, terakhir sampai akhirnya saya ditunjuk Bapak Wali Kota menjadi direktur definitif per tanggal 4 September 2025. Wow, keren. Perjalanannya panjang, Bu. Melelahkan. Akhirnya membuahkan hasil. Nah, Bu, kalau kita ngomongin soal Rumah Sakit Bari. Nah, kira-kira Ibu boleh nggak ceritoin secara singkat sebetulnya tentang Rumah Sakit Bari ini, Bu? Ya. Jadi Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari itu adalah Rumah Sakit Wong Kito Galo. Rumah sakit milik pemerintah Kota Palembang. Betul. Jadi satu-satunya rumah sakit kelas B pendidikan pulau. Dicatat. Satu-satunya
rumah sakit kelas B pendidikan yang ada di milik Palembang. pemerintah Iya. Kota Palembang ya. Jadi kita sudah menjadi rumah sakit kelas B pendidikan, Iya. sudah terakreditasi paripurna. Iya. Istilahnya itu bintang 5, Bintang Mas 5. Arif, ya. Bintang 5 sudah terakreditasi, sudah jadi institusi pendidikan yang sudah terakreditasi juga. Sudah menjadi rumah sakit rujukan regional provinsi, juga sudah menjadi rujukan untuk pengampu pelayanan prioritas Iya. untuk 8 layanan dari Untuk Kementerian 8 layanan dari Kementerian Kesehatan. Iya, jadi rumah sakit Wow. Bari ini memang dari awal lahirnya itu mulai dari puskesmas. Yes. Dari tahun 86. Lanjut menjadi rumah sakit Merangkak kecil. pelan-pelan dari rumah sakit. Iya. Pelan-pelan dan sangat dibantu oleh wali kota sebelumnya Iya. sampai menjadi seperti sekarang oleh Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota, Pak Ratu Dewa dan terima salam. Yes. Oke. Dan berarti dari sini juga sebenarnya kita bisa tahu Bu ya bahwa kita tuh harus cinta sama rumah sakit Bari. Iya dong, kan rumah sakit milik pemerintah. Iya. Rumah sakit wong kita galo. Jadi harus cinta dengan rumah sakit kita sendiri. Nah, ngomongin tadi Bu, sebelumnya kan ada statement dari aku bahwa ini dari 10 teman aku mungkin cuma 1-2 yang tahu sebenarnya akses ke rumah sakit Bari itu dewe cak mana Bu? Iya. Kalau akses memang sepertinya ya, kalau yang dulu kebanyakan taunya itu dari pancar usaha. Yes. Ya. Tapi Dari turun ke jembatan Sungai Musi belok kanan ya ke arah Kertapati, terus kemudian ada ke jalan pancar usaha. Iya. Itu akses lama. Bias. Masih Oke. bisa sebenarnya dilalui. Benar. Tapi akses yang sekarang yang lebih mudah dilalui itu dari jalan Poros Jakabaring. Poros Jakabaring Ya, jadi dekat turun flyover Polrestabes ke kanan masuk. Ada Oke. pelang Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Oke. Bari, masuk sebentar tidak sampai 1 kilometer sampai. Oke. Nah, itu poros yang memang jalan aksesnya sangat mudah dilalui oleh semua pasien dan semua keluarga yang ingin ke Rumah Sakit Bari. Oke. Nah Bu, ngomongin soal Rumah Sakit Bari kan kalau yang kita tahu Bari itu kan singkatan dari bersih, aman, rapi, indah. Ibaratnya tuh kepengen menjelaskan bahwa ini adalah rumah sakit aslinya wong kita galo. Nah, tapi perkembangan zaman kan menuntut uang tuh kadang-kadang migrasi Bu. Iya. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Contoh nih, ada teman-teman aku yang KTP-nya sampai sekarang ini masih KTP OKI, KTP OI, tapi kebetulan mereka tuh sebenarnya sudah ibaratnya tuh citizen di sini nih Bu. Oke. Nah, itu cak mana Bu? Iya, kalau misalnya kan memang rumah sakit kita kan bukan hanya melayani warga Kota Palembang saja. Oke. Ya, kita juga menjadi rumah sakit rujukan Iya. untuk seluruh wilayah di Sumatera Seluruh Selatan. 17 kabupaten kota Bu. 17 kabupaten kita menjadi rumah sakit rujukan. Oke. Jadi untuk semua mau KTP apa saja langsung saja datang ke Rumah Sakit Bari, kita layanin, kita bantu. Yang belum ada kartu BPJS-nya kita bantu. Yang belum ada kartu BPJS. Iya, kita bantu. Ini dicatat ya. Yang belum ada kartu BPJS pun dibantu. Artinya ini adalah satu akses yang benar-benar dipermudah oleh RSUD Bari. Jadi kalian kalau sakit tuh enggak perlu khawatir lagi. Bu, kalau kita ngomongin soal sakit, ini sakit nih Bu, definisinya kan banyak Bu. Artinya sakit yang urgensinya tuh harus dipenuhi kebutuhan obatnya saat itu juga. Artinya mendesak. Kemudian yang kaitannya dengan emergency, ya kan? Yang kedua sakit yang sebetulnya contoh nih, aku tuh seringnya sakit ulu hati Bu, sakit mah, karena buntu Bu. Iya, ujung bulan pula ya. Iya, jadi aku tuh kadang sakit ulu hati, nah kepengen tuh kadang-kadang ketika sakit mah tuh timbul kecemasan dan kadang-kadang butuh dokter. Sementara kalau aku pernah berobat Bu kemarin di rumah sakit yang biasa itu Masya Allah tabarakallah Bu 675.000 Bu. Itu tanpa obat Bu. Tanpa obat. Plus obat itu kita nebus sekitar 300. Jadi galau-galau 900.000 hampir sejuta Bu. Ya Allah Bu, tambah mencret aku Bu. Apalagi di ujung bulan ya Mas Arif ya. Apalagi di ujung bulan Bu, ya Allah. Nah ini Bu, nah ini pertanyaannya sakit yang seperti apa Bu bisa dilayani oleh RSUD Bari itu Bu? Iya. Kalau untuk semua jenis penyakit, kita melayani semua sesuai standar kelas kita sebagai rumah sakit kelas B pendidikan. Hampir semua
sakit itu bisa dilayani di Rumah Sakit Bari. Terutama kalau tadi dibilang emergensi, ada memang kriteria-kriteria pasien yang tergolong emergensi, Mas Arief ya. Jadi apa itu yang dimaksud dengan kriteria emergensi? Yaitu kriteria yang pertama mengancam nyawa. Ya, mengancam nyawa, misalnya ada penurunan kesadaran, Betul. ya, ada gangguan pernafasan berat. Nah, Iya. itu kriteria masuknya ke gawat darurat. Itu langsung benar-benar Emergency, ini. IGD. Oke. Tidak perlu lagi mau rujukan segala macam. Ketika ada kasus seperti itu langsung datang ke IGD, langsung dilayani. Langsung dilayani. Langsung dilayani. Nah, Bu, ini kalau boleh aku nunjukin satu fakta, Bu, bahwa kebanyakan uang yang walaupun kita tidak perlu mention, tidak perlu nyebut ke mereknya, Bu, tapi kebanyakan ini uang yang datang ke, ini curhat juga, Bu. Iya. Dari aku juga mungkin mewakili teman-teman yang aku juga ekonominya tidak begitu mampu nian, tapi aku ingin mewakili teman-teman yang lebih tidak mampu dari aku. Apa yang membedakan Rumah Sakit Bari dengan yang lain-lain, Bu? Kalau Rumah Sakit Bari, Mas Arief, tidak usah mau tanya ini umum atau tidak. Ini Langsung komitmen. masuk, langsung dilayani. Setelah kita layanin, baru memang kita sampaikan Ibu memakai apa. Itu Masya Allah. setelah dilayani. Masya Jadi Allah. tidak dari awal Ibu daftar dulu ya Wih. ke depan, tidak. Jadi kita masukkan dulu pasiennya, kita layani. Karena respon time kita kurang dari 5 menit untuk emergensi. Bu, saya merinding, Bu. Iya, itu komitmen kita sebagai rumah sakit milik pemerintah Kota Iya. Palembang, dan ini juga merupakan komitmen dari Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang. Tidak boleh ada penolakan, apalagi terhadap masyarakat Kota Palembang yang sakit. Datanglah ke Rumah Sakit Ini Bari. seiring dengan program dari Bapak RDPS, Wako dan Wawako kita, ini yang sangat fokus terhadap masyarakat Palembang, khususnya masyarakat yang ada di wilayah marginal, Bu. Iya, Yang ibaratnya itu kaum menengah ke bawah-bawah lagi, iya. ke bawah-bawah lagi, Bu. Nah, ini cak mana, Bu, RSUD Bari ini nyesuaiin program yang dimaui oleh yang diinginkan oleh Wawako, Bu, dan Wako dan Wawako. Iya. Program visi misi Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang kan memang salah satunya adalah Palembang Sehat. Dari 5 program unggulan Iya. Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang. Nah, RSUD Palembang Bari itu berperan di dalam program sehat. Jadi visi beliau itu adalah peningkatan aksesibilitas dan peningkatan kualitas pelayanan. Nah, di sini RSUD Palembang Bari berperan dengan cara kita di dalam kegiatan dalam program Pak Wali dan Wakil Wali Kota itu adalah program kesehatan gratis tadi. Iya. Ya, kita mengambil peranan di sana Iya. selaku salah satu penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kedua, kita melaksanakan penjemputan dan pengantaran pasien Iya. secara gratis. Dan yang ketiga adalah ambulans gratis dalam arti untuk emergensi 24 jam, gawat darurat, Iya. siap siaga bencana, kita siap hadir bersama tim Iya. kesehatan kita melalui program Gebrak. Gerakan bersama atasi kegawat darurat. Iya. Jadi 3 kita mengambil peranan di dalam program unggulan Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Oke. Palembang. 3 program tersebut yang sebetulnya sudah jalan, akan jalan, atau ongoing, Bu? Kalau untuk program jemput antar itu jemputan abang. Jadi nanti Mas Arief silakan sampaikan ya kepada seluruh netizen, viewersnya Mas Arief. Yes. Kita ada jemputan abang, program unggulan Bapak Wali Kota Jemputan Palembang. abang, artinya? Jemput antar, akses ke Bari gampang. Oh, jemput Iya. antar, akses ke Bari gampang, abang. Iya, Oke. jemputan abang. Itu adalah moda transportasi yang memang kita kemas untuk memberikan kemudahan bagi pasien-pasien yang sakit namun terkendala. Tidak bisa datang ke rumah sakit karena tidak ada kendaraan. Pasien yang sudah tua, apalagi pasien yang tidak ada ongkos Iya, untuk oke. datang ke rumah sakit. Nah, Wali Kota sudah membantu masyarakatnya seperti Mas Arief sampaikan tadi. Nah, itu melalui jemputan kaum marginal abang. tadi, Bu, Iya. yang sebetulnya kalau kita lihat juga persentasenya di Palembang ini semakin kesini semakin sedikit, Bu. Insya Allah juga Iya. dengan berbagai program dari pemerintah Kota Palembang juga bisa ibaratnya tuh meminimalisir Ya. kaum marginal ini, Bu. Tapi kalau ngomongin soal akses yang tidak bisa digapai, kemudian mungkin ongkos yang tidak punya, apa segala macam, cak mana mereka untuk menghubungi Iya. adakah hotline service-nya, Bu? Atau mungkin nomor-nomor yang bisa dihubungi, atau apakah pertanyaan berikutnya akan muncul adalah
apakah itu 24 Iya. 1 kali 24 jam 7 days a week? Nah, Iya. 7 kali 7 hari dalam 7 seminggu. hari dalam seminggu. Pasti. Jadi setiap kita ada program pasti memberikan kemudahan. Kita memberikan hotline service. Oke. Jadi catat ya, rekan-rekan semua. Mungkin boleh Kita di hotline jemputan Abang 0851 0851 6789 mungkin 0801. boleh diulangi, Bu? Ya, 0851 6789 0801. Oke. Nah, inilah hotline servis jemputan Abang yang siap siaga 24 jam. 24 Iya, jam. jadi tinggal telepon aja Mas Arif. Iya. Kalau ada tetangga atau apa tiba-tiba malam sakit perut yang hebat ya, sakit Atau perut mungkin hebat. yang tiba-tiba nak beranak, Bu. Ya, Iya kan? Harus ditangani segera. Ya, Bisa itu, Bu, ya? langsung pencet nomor tersebut, petugas kita siap siaga 24 jam, tinggal sampaikan sakit apa, lokasi di mana, sopir kita siap langsung Masya Allah. datang. Oke. Seperti itu. Nah, Bu, itu jangkauannya berapa ini, Bu? Jangkauannya berapa kilo atau ada syarat-syarat tertentu nggak? Sampai saat ini kita seluruh wilayah Kota Palembang Seluruh wilayah layani. Kota Palembang, Bu, ya? Ya, Oke. kita layani dan nantinya juga kendaraan ini juga akan makin bertambah ya. Amin. Sudah dibantu pengembangannya oleh Pak Wali Kota Iya. dan Wakil Wali Kota Palembang. Sehingga nanti ke depan kebutuhan untuk jemputan Abang ini semakin meningkat. Karena setiap hari ada terus kita dihubungin. Iya. Iya, di hotline service ini Mas Arif. Tapi mungkin Iya. masih persentase rekan-rekan ini para penonton juga mungkin presentasinya belum begitu banyak tahu, Bu, mengenai program ini. Dan ini mungkin sosialisasinya mungkin harus lebih kencang, Bu, ya. Iya. Dan mudah-mudahan nanti khususnya. Jadi ini adalah layanan untuk Anda yang bukan dispesialisasi ke, Bu, ya. Artinya lebih diutamakan untuk yang tidak mampu, teman-teman. Jadi untuk aku ini kan orang kaya, Bisa datang sendiri ya, Mas Arif ya. Jadi bisa datang dewek, Bu. Tapi dengan pelayanan yang sama. Jadi tidak ada istilah mengenal kaya atau miskin, pelayanan di situ sama. Ya kan? Mau kalian umum ataupun BPJS ataupun modal KTP. Ngomongin modal KTP. Ya, jadi kadang-kadang, Bu, jujur, Bu, ini aku pun tidak punya, Bu, BPJS. Bukan gara-gara kemampuan ekonomi dan sebagainya. Memang tidak ngerti. Mungkin tidak diurus. Mungkin orang tua aku nggak nganggap aku lagi, Bu. Orang kaya tadi. Amin, ya Allah. Tapi kadang-kadang ayu aku tidak punya, Bu, itu, Bu. Nah. Tapi dia punya yang untuk orang miskin itu? KIS. Iya. Terus, maaf, ini tidak bermaksud untuk. Tapi ayu aku dapat KIS. Ya. Jadi itu gimana, Bu? Ya. Kalau untuk yang model kasusnya seperti aku, ya insya Allah kalau aku masih bisa mungkin untuk umum. Nah, untuk teman-teman yang nasibnya tidak serupa, mungkin cuma modal KTP dan tidak tahu cara ngurusin BPJS atau mungkin BPJS-nya belum diurus atau KIS-nya belum dapat. Iya. Cak mana, Bu? Jadi jangan khawatir untuk yang belum ada KIS tapi tiba-tiba sakit. Iya. Datang langsung ke Rumah Sakit Bari, tinggal langsung diperiksa, kita minta KTP-nya, langsung diurus oleh petugas Rumah Sakit Bari, tinggal berkoordinasi dengan petugas dinas kesehatan. Maksimal 3 kali 24 jam, KIS-nya itu atau kartu BPJS-nya akan terbit. Aduh, berarti Itulah program unggulan aku harus ke sana. Iya, modal KTP saja. Jadi kalau dulu kan susah, orang ngurus sendiri ya. Iya. Pak, urus dulu BPJS-nya. Iya. Nanti jangan lewat lagi 3 hari ya. Sekarang kita semua memfasilitasi. Masya Allah, Masya Jadi Allah. tinggal kalau udah sakit maka jangan Keren. menunda untuk datang kalau memang sedang sakit. Oke, Sudah jadi mudah semua. Jadi semuanya akses dipermudah. Iya. Jadi tinggal kemauan kita semua untuk bisa mensiasati dan memahami program yang baik ini dari pemerintah Kota Palembang khususnya yang sudah diinisiasi oleh RDPS. Dan pastinya hari ini, Bu, sebetulnya banyak sekali orang-orang yang berpikiran bahwa ke rumah sakit itu tuh serem, mengerikan. Terus dokternya maaf yang ganas dokternya gitu. Nah, untuk Rumah Sakit Bari sendiri mensiasati selentingan-selentingan seperti ini gimana, Bu? Ya, jadi memang Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari ini memang rumah sakit pemerintah, tapi kita memang sesuai dengan komitmen
ke depan Rumah Mm-mm. Sakit Umum Daerah Palembang Bari akan lebih menampilkan pelayanan yang humanistik, Yang humanis. memanusiakan manusia. Iya. Ya, jadi memang konsep kita adalah pelayanan. Mm-mm. Ya, jadi dokter, ya branding kita nanti ke depannya rumah sakit yang pelayanannya yang sangat bermutu. Jadi benar-benar kita saat ini kita melatih komitmen dari tenaga kesehatan kita mulai dari pelayanan service excellent. Iya. Jadi kemarin kita sudah mengundang dari konsultan untuk melatih semua Service excellent. service excellent. Oke, jadi yang service excellent itu yang belum tahu, service excellent itu adalah satu program di mana setiap orang yang berada di lini jasa itu mencoba untuk memberikan servis terbaiknya. Dan itu ada pelajarannya, Bu ya. Iya. Service excellent tadi. Dan Bu, kalau ngomongin meremajakan, apa baik Bu yang kira-kira sudah dilakukan oleh Rumah Sakit Bari untuk quote unquote dalam tanda ketip meremajakan RSUD Bari? Iya. Karena kadang-kadang nih Bu ya, kadang-kadang rumah sakit pemerintah ini identik dengan serem, Iya. serem gitu loh Bu. Serem. Mungkin yang pelayanannya tuh yang gimana ya, mungkin setiap padahal setiap masa itu pasti orang tuh kan memperbaiki. Nah, untuk hal memperbaiki yang sudah dilakukan oleh Rumah Sakit Bari ini apa, Beb? Ya kaitannya dengan peremajaan. Yang peremajaannya yang pastinya kita akan merebranding kembali Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari agar juga dilirik oleh kaum-kaum muda. Makanya nih Mas Arif ya, bantu Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari Pasti, Bu. juga. Pasti. Yang pertama kita tadi, jadi kita mendidik dulu tenaga kesehatan kita untuk bisa melayani dengan paripurna. Jadi bukan hanya gelarnya saja, tapi lewat benar-benar penerapan 5S. Apa, Bu? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah, itu ya akan menjadi budaya. Ini akan kita internalisasi untuk seluruh pegawai agar bisa mempraktekkan 5S. 5S yang sebetulnya awalnya cuma slogan, yang berikutnya akan jadi movement. Akan menjadi movement, akan menjadi satu pergerakan. Ya, nanti akan jadi culture. Mas Arif nanti datang akan disambut oleh satpam yang ramah dengan senyumnya. Nah, itu akan kita lakukan ke depannya. Dan itu peremajaan. Itu penting, Bu. Penting sekali, Bu. Dan kalau kita sakit tuh, Bu, kalau disambut dengan senyum tuh Masya Allah. Kita langsung sehat. Bahkan tidak perlu penanganan awalnya senyum itu benar-benar. Nah, itu sugesti yang sangat positif. Sugesti, ya. Untuk kesembuhan pasien. Selanjutnya juga Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang juga akan memperbaiki infrastruktur Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari. Nanti kita akan perbanyak fasum-fasumnya, fasilitas umumnya. Nanti kita akan buat food court, ya. Jadi jangan seperti rumah sakit swasta saja. Di rumah sakit pemerintah juga seperti itu. Fasilitas umumnya kita perbaiki. Dan kalau ngomongin soal food court, pastinya juga akan menggait yang namanya UMKM. Jadinya bersinergi, Bu. Sesuai dengan ini kita juga untuk kemajuan UMKM lokal kita. Nah, Bu, ngomongin soal fasilitas, kebanyakan orang tuh dalam tanda kutip ragu, Bu, dengan fasilitas yang ditawarkan oleh rumah sakit daerah dengan persaingan rumah sakit swasta yang begitu hingar-bingarnya, Bu. Kira-kira apa nih yang coba untuk ditawarkan oleh Rumah Sakit Bari yang bisa membuat yakin para pasien yang datang untuk mereka tuh yakin dan menetapkan hati mereka bahwa udah deh, kayaknya nggak usah ke rumah sakit lain. Ini rumah sakit pilihan aku, khususnya warga Palembang. Jadi untuk warga Palembang jangan ragu. Pertama kita harus percaya dulu bahwa rumah sakit milik pemerintah Kota Palembang pastinya akan menjadi ikon kesehatan di Kota Palembang. Yang pertama kita memiliki 5 layanan unggulan. Layanan unggulan ini adalah layanan yang memang kita sediakan untuk menjadi unggulan dan pastinya lengkap. Yang pertama pelayanan ortopedi. Ortopedi itu untuk trauma-trauma, kecelakaan, Mas Arif ya, itu ke bedah ortopedi. Kita bisa sampai kalau ada yang manula-manula yang nyeri lututnya, kita sampai bisa operasi ganti panggul, ganti sendi lutut, itu sudah bisa dilaksanakan di Rumah Sakit Daerah Palembang Bari. Dokter spesialisnya juga ada. Yang kedua kita ada rehabilitasi medik. Fisioterapi. Ya, kalau kita istilah awamnya fisioterapi. Jadi untuk pasien-pasien stroke, pasien trauma olahraga, pasca operasi, gangguan wicara pada anak-anak, gangguan pertumbuhan,
itu bisa kita lakukan di Oh, termasuk rehabilitasi gangguan. pendidik. Iya, gangguan Oke. pertumbuhan, gangguan wicara, delayed ya, ada Speech keterbatasan, delay. delayed speech, Iya. itu bisa di Rumah Sakit Oke, Umum oke, Daerah oke. Paling Bari, kan ini ramai loh Wow, pasiennya. keren. Nah, selanjutnya kita juga digestif. Layanan digestif itu penjeroan ya untuk Rumah Sakit Bari, untuk gangguan usus, gangguan pencernaan, itu kita juga menjadi layanan unggulan. Kita ada alat endoskopi, ada alat laparoskopi. Kolonoskopi juga ada, Bu? Iya ada. Terus kalau misalnya benda asing kita juga ada peralatan untuk mengambil benda asing kalau memang ada Iya. nyangkut. Kemarin ada nyangkut jarum pentul, Allahu Akbar. diambil ya lewat bronkoskopi namanya. Jadi Oke. diambil langsung dimasukin di dalam kamera, langsung ditarik. Nah, kita juga ada medical check up. Iya. Nah, yang paling laris nih Rumah Sakit Bari ini medical check up, Medical check Mas up. Arif. Jadi kalau Mas Arif sama tim-tim mau medical check up, baik untuk pekerjaan Iya. ya, maupun untuk misalnya mau melihat kekuatan tubuh kita nih sampai mana stamina kita, atau mendeteksi kelainan-kelainan, datang saja Nah, ke Rumah Sakit Bari. Kalau medical check up itu Ya. dilayani dengan BPJS juga bisa? Enggak, pasien umum Umum ya? bisa. Tapi dengan harga yang Harganya pasti lebih murah dibanding Oke. tempat lain. Jadi kebanyakan, Bu, Kualitasnya langsung. kebanyakan sorry, ini kan, Bu, banyak kita sedikit melenceng, Bu, ya. Setelah kita tahu mengenai one stop service Ya. yang ada di Rumah Sakit Bari, mulai dari fisioterapi, kemudian dan lain-lain, Bu, ya. Nah, ini yang kita lihat sekarang kan banyak fenomena-fenomena yang kayaknya sangat disayangkan, Bu. Salah satunya fenomena berangkatnya rekan-rekan yang ada di sini berobat ke Ya. luar negeri atau mungkin ke Singapura, ada yang ke. Nah, Bu, sebenarnya fenomena itu ini mungkin di luar tema. Iya. Tapi ini fenomena seperti ini nih sebenarnya isu utamanya nih apa, Bu? Ya, itu tadi balik ke service excellence. Ya, setuju, Bu. Pelayanan prima. Setuju. Kita sebenarnya nggak kalah. Setuju, Bu. Ya, untuk sarana, prasarana, untuk peralatan-peralatan canggih kita ada di Setuju, Indonesia. iya. Tetapi berdasarkan testimoni-testimoni ya dari Iya. rekan-rekan kita yang berangkat ke sana, Iya. perbedaannya adalah one stop service Iya. dan service excellence. That's it. Iya. 5S tadi. Iya, Bu. Ya. Benar, setuju. Itu yang masih Karena harus kita karena kejar. kalau pengalaman pribadi aku beberapa kali sekali di Singapura, kemudian 3 kali di Malaysia, itu tuh merasa ke semacam ambience atau suasana yang aku tidak bisa dapat Iya. sebetulnya. Dan ketika aku merujuk lagi untuk harga, Bu, ternyata di sana pun tidak mahal-mahal nian. Iya. Yang mahal itu cuma ongkosnya, Beh. Nah, jadi tapi yang aku rasa itu adalah senyum, Iya. pertanyaan, ya. hello sir, what can I do for you? Oke, heeh. If you need any assistance gitu, apa kau butuh bantuan? Jadi hal-hal yang sifatnya simple, tapi itu kadang dilupakan sebagai ranah dari service excellence. Itu tuh penting ternyata, Bu. Mulai dari smiling face, smiling voice, yang cacat itu kadang-kadang dilupakan oleh orang-orang. Dan ini yang harus mungkin benar-benar jadi PR berat khususnya di RSUD Bari. Iya. Mudah-mudahan nanti segala yang sudah diberikan pelajarannya service excellence dan semuanya itu bisa dipahami dan didalami oleh semua lapisan staf yang ada di RSUD Bari. Nah, Ibu, mungkin terakhir, Bu. Iya. Ada pesan-pesan khusus dari Ibu untuk masyarakat Kota Palembang yang mungkin saat ini bisa dikatakan masih ragu, Bu, untuk berobat di rumah sakit yang seharusnya kita banggakan, Bu. Silakan, Bu. Ya. Untuk seluruh warga Kota Palembang, jika memang sakit ya, atau ada keluarganya yang sakit, jangan ragu untuk datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari, rumah sakit milik pemerintah Kota Palembang yang memang sudah disiapkan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang untuk menjadi garda terdepan dalam melayani kesehatan masyarakat Kota Palembang. Kita memiliki sumber daya manusia mulai dari dokter, tenaga kesehatan, tenaga penunjang, dan tenaga lainnya yang bermutu dan berkualitas sesuai standar, dan kita juga telah memiliki sarana dan prasarana alat-alat kesehatan canggih sesuai dengan standar Rumah Sakit Kelas B Pendidikan, dan kami juga akan melayani sesuai dengan program unggulan Wali Kota Wakil Wali Kota Palembang, memberikan kemudahan yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga Kota Palembang.
yuk jangan ragu datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Daring. Oke, jangan ragu untuk datang di rumah sakit RSUD Bari dan pastinya dengan pelayanan yang insya Allah mumpuni dan pastinya dengan mengutamakan 5S tadi, Bu. Iya, 5S. Salam, sapa, Senyum, salam, senyum, sapa, sopan, sopan, dan santun. santun. Sehingga ini menjadikan kita lebih betah lagi untuk dapat berobat ke RSUD Bari. Terima kasih tentunya untuk Ibu. Ya. Bu, ada pantun, Bu, dari aku, Bu. Ya. Pagi-pagi makan selasi. Cakep. Cakep. Makan selasi sambil nonton Itik. Wih, Cakep. Kami ucapkan terima kasih kepada Dokter Amalia yang cantik. Terima kasih. Sekian tentunya dari kami. Jangan lupa untuk subscribe ya. Dan follow akunnya dari Info Sumsel TV yang tentunya memberikan satu wacana baru, kemudian memberikan tontonan baru dan pastinya memberikan informasi yang berharga untuk kita semua. Terima kasih tentunya untuk pemerintah Kota Palembang, khususnya Bapak Wali Kota dan juga Bapak Wawako yang pastinya sudah memberikan akses luar biasa, khususnya memenuhi janji politik mereka berdua di bidang kesehatan. Ya, itu salah satu tujuan besarnya adalah untuk bersama-sama mensejahterakan dan mensehatkan masyarakat. Saya Ari Marzuki mengucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.